Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan Pendeta Dr. Erastus Sabdono bersama saya Z Ferry menyampaikan. Malam hari ini berjudul Proses Bertahap. Konsep keliru mengenai kelahiran baru menyebabkan tidak adanya perjuangan secara individu dalam mengerjakan keselamatannya. Hal ini sangat berpotensi mengakibatkan seseorang tidak mengalami kelahiran baru. Konsep yang salah mengenai kelahiran baru tersebut adalah bahwa kelahiran baru dapat terjadi atau berlangsung pada orang-orang yang memang telah ditentukan oleh Allah secara sepihak untuk selamat. Mereka adalah orang-orang yang dibuat oleh Allah berkeadaan tidak dapat menolak anugerah keselamatan. Ini berarti mereka tidak pasti mengalami kelahiran baru secara otomatis, walaupun tanpa respon sama sekali dari mereka secara individu. Dengan pemahaman yang tidak benar ini, banyak orang Kristen dikondisikan dalam kehidupan wajar anak dunia yang tidak mengalami proses keselamatan, yaitu dikembalikan ke rancangan Allah semula. Konsep kelahiran baru di atas mengajarkan bahwa kelahiran baru bisa terjadi tanpa peran manusia sama sekali. Peran manusia diabaikan atau tidak diperhitungkan sama sekali. Biasanya konsep kelahiran baru tersebut juga dipahami sebagai suatu peristiwa yang bersifat mistik atau adikodrati atau yang bersifat supranatural. Ini berarti mengabaikan tanggung jawab manusia. Tidak sedikit pembicara yang menyatakan bahwa kelahiran baru adalah mukjizat terbesar. Hal ini mengesankan adanya unsur supranatural atau proses kelahiran baru. Kata mukjizat yang dikenakan pada fenomena kelahiran baru tersebut dimengerti oleh mereka sebagai peristiwa yang bersifat mistis atau adikodratik atau yang bersifat supranatural. Menurut mereka, kelahiran baru terjadi di luar kesadaran manusia. Dengan demikian, mereka juga meyakini bahwa kelahiran baru terjadi hanya atas tindakan Tuhan yang menentukan segala hal. Mereka meyakini bahwa hanya sebagian orang yang ditentukan oleh Allah untuk selamat yang dapat mengalami kelahiran baru, sedangkan yang lain tidak. Ini pandangan yang sangat keliru. Doktrin yang tidak benar ini tidak memiliki implikasi yang sewajarnya atau secara proporsional dalam kehidupan Kristen. Doktrin ini membunuh penerapan konkret kehidupan iman Kristen yang murni. Itulah sebabnya dalam kebaktian-kebaktian kebangunan rohani, orang-orang yang merespon altar call dan menyatakan menerima Yesus dengan mudah, secara sembarangan dinyatakan sudah mengalami kelahiran baru. Selanjutnya terbangun kesan bahwa semua orang Kristen yang pergi ke gereja pada umumnya telah terpilih sebagai orang-orang yang pasti selamat masuk surga. Hal ini menyebabkan banyak orang Kristen tidak lagi memiliki perjuangan dalam keselamatan. Pada umumnya, gereja-gereja di Eropa menganut doktrin tersebut dan sebagai akibatnya, banyak gereja-gereja di Eropa mati pada saat ini. Masyarakat Eropa hari ini seperti tidak pernah mengenal Injil. Ironisnya, banyak gereja di semua belahan dunia masih saja mewarisi ajaran yang tidak memiliki kuasa mengubah manusia sesuai dengan rancangan Allah tersebut. Bahkan merasa bangga dengan melestarikan ajaran atau doktrin warisan tersebut.
yang sebenarnya sudah tidak bisa menjawab kebutuhan zaman, ajaran atau doktrin yang tidak berkuasa. Akibat menunjukkan bahwa Allah tidak akan mengendalikan kehidupan manusia di luar kesadaran manusia. Hal ini sama artinya bahwa Roh Kudus tidak mengambil alih kehendak seseorang, sehingga orang tersebut tidak memiliki kesadaran atas dirinya sendiri. Kesadaran atas diri sendiri adalah hakikat kehidupan yang Allah berikan. Di sini letak keagungan manusia dalam hal tersebut. Tampak fungsi pikiran dan perasaan yang membangun atau menciptakan kehendak yang dapat melahirkan kesadaran dalam diri manusia. Manusia tidak pernah menjadi robot yang tindakannya diatur atau dikendalikan oleh kekuatan di luar dirinya. Dengan demikian, dapatlah disimpulkan dengan tegas bahwa pengalaman kelahiran baru bukanlah hasil tindakan Allah sepihak, melainkan juga tergantung respon individu. Allah menyediakan kasih karunia, menawarkan dan menggarapnya melalui Roh Kudus, dan manusia harus meresponnya dengan respon yang benar. Oleh karena seseorang tidak bisa mengalami perubahan dalam kelahiran baru dalam hidupnya secara mendadak, maka untuk mengalami kelahiran baru harus ada perjuangan yang serius secara terus-menerus demi terjadinya kelahiran baru tersebut. Hal ini tidak bisa berlangsung dalam sekejap atau seketika, tetapi membutuhkan waktu yang panjang. Tahapan-tahapan untuk mengalami kelahiran baru merupakan proses yang sangat natural setiap hari. Banyak orang Kristen yang tidak mengerti sehingga mereka tidak melakukan perjuangan untuk terus-menerus mendengar firman, menyiapkan jam doa secara teratur, bersekutu dengan orang-orang percaya, dan memerhatikan setiap peristiwa kehidupan yang dapat menyempurnakannya. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa seseorang bisa mengalami kelahiran baru bukan hanya karena tindakan Allah sepihak, melainkan juga karena responnya, di mana ia memberi diri hidup dalam tuntunan Roh Kudus, dalam memanfaatkan fasilitas keselamatan yang Allah berikan. Dengan demikian, manusia bisa bertanggung jawab atas keputusan dan pilihannya. Demikian kebenaran firman Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati.